Jelang pemilu, DPR setujui dana desa naik jadi 2 miliar rupiah. Setelah pengesahan atas hasil penyusunan RUU tentang desa, masing-masing fraksi dari partai politik memperkenalkan dirinya masing-masing atas peran sertanya dan kesuksesannya dalam merevisi Undang-Undang Desa dalam rapat pleno balik DPR RI. Rancangan Undang-Undang RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dalam rapat paripurna Badan Legislasi balik DPR RI menjadi RUU inisiatif DPR. Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui? Tanya Wakil Ketua Badan Legislasi balik DPR RI Ahmad Baidowi atau Awik dalam rapat pleno penyusunan RUU Desa di ruang rapat balik DPR RI Jakarta. Anggota Dewan Balik menyetujui tanggapan tersebut dan diberikan pukulan palu untuk merefleksikan secara formal keputusan rapat paripurna tersebut. Setelah itu, usulan tersebut akan diajukan ke rapat paripurna untuk disetujui sebagai RUU yang diprakarsai DPR. Naskah akademik dan RUU disusun Panja untuk mendorong pembangunan desa agar kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Demikian menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, serta menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tegasnya. Atas dasar itu, Supratman terus membahas masalah yang tercakup dalam RUU tersebut, antara lain ketentuan pasal 26 ayat 3 tentang hak tambahan kepala desa untuk menerima penghasilan tetap bulanan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah, jaminan sosial di desa, bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, dan tunjangan pensiun setelah masa jabatannya berakhir. Pasal 34A yang mengatur jumlah calon kepala desa disisipkan di antara pasal 34 dan 35. Perubahan pasal 39 memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dengan maksimum 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Amandemen pasal 56 memperpanjang masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan memungkinkan untuk dipilih kembali pada jabatan yang sama. Jabatan ini diisi secara demokratis dengan tingkat keterwakilan perempuan 30%. Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Penyisipan satu pasal di antara pasal 72 dan pasal 73 yakni pasal 72A tentang pengelolaan dana desa untuk peningkatan kualitas masyarakat desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga, rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat 2 huruf A tentang rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun. Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, ungkap Andi. Balik DPR RI juga menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3% menjadi 20%,
sehingga setiap desa bakal menerima transfer daerah kurang lebih 2 miliar rupiah. Hal itu disepakati dalam rapat panja rancangan undang-undang RUU tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Senin 3 Juli 2023. Rencana kenaikan dana desa dari 8,3% menjadi 20% didukung oleh 4 dari 9 fraksi di balik DPR sesuai komposisinya, sedangkan ketika kelompok awalnya tidak setuju. Angka 20% itu pertama kali disinggung Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas saat rapat balik panja. Penjelasannya, jika setiap desa menerima 1 miliar, maka total 70 triliun rupiah sudah ditransfer ke desa. Kenaikan akan berkisar antara 100 dan 300 juta rupiah per desa. Jika dinaikkan menjadi 15%, Andi mengusulkan agar dinaikkan menjadi 20% sehingga masing-masing desa mendapat 2 miliar rupiah. Empat fraksi Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS, dan fraksi P3 menyetujui gagasan ini. Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan PAN menuntut persentase diubah agar mencerminkan kemampuan keuangan negara. Fraksi Partai Nasdem tidak hadir, sedangkan fraksi PKB tetap menuntut minimal 5 miliar atau naik 30% untuk setiap desa. Demikian laporan hasil penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah sama-sama kita dengarkan. Apakah laporan Ketua Panja dapat diterima? Apakah setuju? Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari Asosiasi Kepala Desa yang sudah hadir secara langsung mewakili kepala desa di seluruh Indonesia. Tapi sebelum mendengarkan ataupun pembacaan pandangan mini fraksi dari masing-masing fraksi, terlebih dahulu kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya para kepala desa, perangkat desa, dan juga BPD, bahwa anggota panja yang membahas menyusun revisi Undang-Undang Desa ini terdiri dari 40 orang. Dan yang mengesahkan rancangan undang-undang pada hari ini sudah hadir dari semua fraksi. Tidak afdol kalau tidak kami kenalkan satu persatu. Siap dipilih kembali.